Oke, apakah ada masalah kemarin untuk PHP operator dan variabel tipe data? Apakah ada yang menemui masalah pada saat mencoba tugas-tugas yang ada di PKPM? Belum? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke kontrol ya. Di yang bagian ketiga dan keempat, ini nanti kita membahas tentang selection control sebenarnya. Jadi pada saat kita membuat sebuah program, ya, algoritma, itu ada kalanya kita tidak hanya menyediakan satu rute saja. Jadi misalkan biasanya pada saat kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan, maka biasanya harus memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Ya. Contohnya konversi nilai saja. Konversi nilai misalkan kalau misalkan nilainya antara biasanya antara 81 sampai 100 itu nanti A. Terus kalau nilainya antara 71 sampai 81 nanti nilainya B. Dan seterusnya. Itu kan berarti sebuah kondisi. Ya. Kita harus melihat apakah nilai yang kita miliki itu tadi masuk di range tertentu. Nah, itu kita butuh kontrol. Kita butuh selection. Ya, jadi kita butuh seleksi kondisinya seperti apa. Nah, lalu parameter argumen mana yang paling memenuhi kondisi tersebut. Ya, nggak cuma itu. Misalkan apa? Seperti ini aja. Kalian kalau misalkan ingin berangkat, ingin keluar dari rumah, keluar dari rumah, kalau tujuannya ke kampus, berarti kalian pakai celana panjang, terus pakai hem atau baju yang berkerah, ya, misalkan gitu, pakai sepatu. Tapi kalau misalkan kalian mau ke mall, nggak harus pakai sepatu, nggak apa-apa. Pakai sandal, tapi pakai celana panjang, pakai bajunya boleh kaos, boleh kasual, dan sebagainya. Tapi kalau cuman ke toko sebelah rumah, nggak perlu pakai celana panjang, pakai celana pendek saja boleh. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa permasalahan itu yang memiliki lebih dari satu solusi. Ya. Nah, disitulah kita membutuhkan kontrol di dalam alur program. Nah, kenapa kok kita membutuhkan kontrol? Karena bahasa pemrograman manapun yang dikerjakan oleh yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh komputer dan dikerjakan oleh komputer itu sebenarnya hanya bisa dikerjakan dari atas ke bawah. Ya. Jadi kita hanya bisa memastikan bahwa komputer itu nanti mengerjakannya mulai dari baris pertama, lalu runtut ke baris yang terakhir. Ya. Kalau kita nggak memberi struktur kontrol, kita nggak akan bisa menyuruh si komputer itu tadi belonjat-belonjat. Belonjat itu melangkahi beberapa kode program setelahnya. Gitu. Jadi kalau kita nggak mengasih struktur kontrol, komputer itu sebenarnya nggak bisa dari baris pertama terus ke baris ke-50, nggak bisa. Dia harus melakukan baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Runtut. Ya. Nah, dengan struktur kontrol kita bisa membuat misalkan saya deklarasikan fungsi dulu aja.
fungsi-fungsi yang nantinya digunakan, fungsi-fungsi yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut itu dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu di bagian main programnya kita panggil satu persatu function yang sudah kita buat tadi. Ya, tentunya dengan struktur kontrol. Bagian apa nanti yang bisa memicu beberapa function yang ada di situ, begitu. Ya, jadi dengan struktur kontrol ini nanti kita kita bisa memungkinkan bahwa kode program itu tadi melompat ke baris yang lain atau berulang, melakukan kembali ke baris sebelumnya, seperti itu. Ya, jadi hampir sama di semua bahasa pemrograman. Jadi struktur kontrol itu sebenarnya digunakan untuk itu. Karena ya itu tadi, bahasa pemrograman itu sebenarnya hanya bisa dijalankan dari atas ke bawah. Dari baris pertama terus sampai baris berikutnya. Ya, kalau misalkan nggak ada struktur kontrol, nggak ada yang mengarahkan kemana si pointer berikutnya ini nanti berjalan, jadi nggak akan bisa lompat-lompat seperti tadi, lompat-lompat lalu ke baris berikutnya, tidak bisa. Ya, jadi itu fungsi dari struktur kontrol dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, struktur kontrol yang biasanya banyak digunakan itu ada dua macam biasanya, ada seleksi kondisi dan ada perulangan. Ya, seleksi kondisi ini kalau misalkan ya itu tadi ada beberapa solusi untuk sebuah permasalahan. Nah, itu kita diharapkan nanti program itu bisa mengeluarkan output itu sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah, jadi kondisinya seperti apa? Solusinya A. Kondisinya seperti ini, solusinya B. Kalau kondisinya seperti ini, solusinya adalah C. Nah, si komputer itu diharapkan bisa mengeluarkan output seperti itu. Ya, ini adalah dasar dari struktur kontrol. Ya. Dimanapun apapun bahasa pemrograman yang digunakan itu sama, konsepnya sama, struktur kontrol itu tadi. Ya, yang membedakan biasanya adalah sintaks. Nanti misalkan kalau if itu seperti ini di Java, kalau di C seperti ini dan seterusnya. Ya, hanya model sintaks saja nanti yang berbeda, tapi konsepnya sama. Mereka digunakan untuk mengatur jalannya kode program itu tadi supaya bisa melompati beberapa baris kalau kondisinya terpenuhi. Atau kembali ke baris yang berikutnya kalau kondisinya terpenuhi. Ya, contohnya kalau seperti login saja. Login kan kondisinya kan ada banyak. Kalau username benar, password benar, loginnya terus diklik login, maka dia membuka halaman yang diinginkan. Ya, misalkan registrasi atau misalkan download, BKPM, kamu harus login. Misalkan, masuk ke ini e-learning. E-learning kalau misalkan kalian loginnya salah kan harus login, kan? Nah, itu sudah termasuk kontrol, di mana nanti ada beberapa kondisi yang diinginkan. Kalau misalkan password username dan password benar, maka dia bisa masuk ke halaman e-learning-nya. Nah, tapi ada juga kalau username salah, password benar, apa yang dilakukan? Tetap kembali ke halaman login. Kalau username benar, passwordnya salah, apa yang dilakukan? Kembali ke halaman login. Kalau username salah, password salah, apa yang dilakukan? Tetap kembali ke halaman login. Ya. Nah, jadi itu kondisinya. Dan output yang diberikan sudah ada 3. Nah, sehingga kita butuh kontrol itu tadi. Diseleksi dulu, apakah username dan password benar? Kita pakai operator logika yang kemarin, N. Karena kita butuh
dua-duanya benar. Jika username dan password benar, maka lakukan ini. Ya. Lainnya, selain itu, kembali ke halaman login. Itu salah satu bentuk kontrol yang berbeda, ya, yang banyak digunakan. Jadi ada seleksi kondisi if, ya, if dan if else. Nah, masing-masing kalau jadi untuk seleksi kondisi ini ada contohnya ada if else, dan switch. Nah, masing-masing model seleksi kondisi itu dia pasti memiliki parameter. Nah, parameter itu apa? Parameter itu nanti yang harus kalian penuhi kalau kalian ingin menggunakan struktur kontrol tersebut. Misalkan kalau if itu nanti ada dua parameter yang harus diisikan. Kondisinya apa? Lalu kalau kondisi itu terpenuhi, apa argumennya? Apa yang dilakukan? Nah, itu harus dua kondisi tersebut harus terpenuhi. Ya, nggak mungkin kalau misalkan nanti kalian pakai if tapi hanya parameter kondisi saja yang diisikan, nggak bisa, pasti error. Ya. Kalian menggunakan if tapi hanya menyantumkan argumen apa yang dilakukan kalau benar, nggak boleh juga. Jadi kondisi harus ada dan apa yang dilakukan jika kondisi terpenuhi harus juga harus disertakan. Ya. Nah, setiap if else, switch case, nah itu pasti memiliki parameter. While, for, terus for each, itu mereka memiliki parameter yang nantinya harus kalian penuhi, yang harus diisi. Misalkan for ada 3 parameter, ya harus 3 parameternya nanti. Nggak boleh kita pilih salah satu, pilih cuma 2 saja juga nggak boleh, pasti error. Nah, itu yang nanti harus kalian harus pahami ya. Nah, di pemrograman lainnya juga sama, ya kan? Pasti ada parameter yang harus dipenuhi kalau misalkan kita ingin menggunakan seleksi kondisi seperti itu. Nah itu yang penting nanti itu. Jadi parameter pertama itu apa? Itu harus harus misalkan if yang diminta parameter pertamanya kondisi yang dicek ya berarti harus kondisi. Nggak bisa di situ langsung if print ini, nggak bisa ya karena itu bukan kondisi, itu namanya argumennya. If A kurang dari 3, biasanya kondisi itu nanti akan memberikan keluaran boolean true atau false. Nah ini if expression, nah, expression ini yang kondisi tadi ya. Nah ada 2 parameter yaitu expression dan statementnya, ya kan? Nah ini semuanya harus terpenuhi dan ini nggak boleh kebalik. If statement terus expression nggak bisa. Ya. Jadi yang pertama harus dicek terlebih dahulu adalah expression. Expression ini kondisi yang harus dipenuhi agar ini bisa dijalankan. Seperti itu. Ya. Nah, expression ini nanti dia bernilai biasanya true atau false. Jadi boolean saja dia nggak boleh hasilnya sama dengan 1 itu nggak boleh. If x sama dengan 4 plus 5 misalkan, ini nggak boleh karena ini nanti harus mengeluarkan true atau false. Seperti itu. Baru nanti di sini. Nah, ini yang perintah yang dijalankan kalau misalkan ininya terpenuhi. Kayak tadi, misalkan if nilai lebih dari 80 echo A. Nah, berarti jika nanti nilainya lebih dari 80 itu tadi benar-benar, maka yang dikeluarkan adalah A. Echo A, misalkan print, kayak print A, seperti itu. Ya. Jadi nanti yang harus diperhatikan expression itu harus kondisi ya. Jadi harus
memberikan nilai true atau false. Gitu aja. Nah, kalau yang statementnya ini terserah, boleh melakukan apapun apa yang diinginkan di expression tadi. Ya, ini logika if. Nah, terus ada lagi if dan else. Ya, gitu. Jadi ini kalau kita ingin memberikan, kalau misalkan ada apa namanya ini apa namanya dua output yang diinginkan dari sebuah kondisi seperti ini. If nama sama dengan Andi, if nama sama dengan Andi. Nah, ini kan kalau yang atas ini adalah penugasan. Jadi kita memberikan nilai n Andi ini ke dalam nama, variabel nama. Nah, terus yang berikutnya nama sama dengan. Nah, ini operator logika. Ini assignment parameter. Kalau yang ini operator, yang ini logic operator. Bedanya kalau ini kita memasukkan nama ke dalam masukkan Andi ke dalam nama, tapi kalau ini kita mengecek apakah value yang berada di dalam nama itu sama dengan Andi. Nah, ini menghasilkan nilai true atau false. Ya. Jadi kalau sama dengan ini, dia nanti akan menghasilkan nilai true atau false. Tapi kalau sama dengan satu, dia akan memasukkan nama Andi ini ke dalam nama. Ya. Kalau di sini dilihat, nama kan sudah diisikan Andi di sini. Berarti kan Andi sama dengan Andi. Nah, berarti kan ini hasilnya true. Kalau true, berarti statement pertama yang dikerjakan. Nah, kalau false, statement kedua yang dikerjakan. Bedanya tadi kalau misalkan ini, mana tadi? If, tapi statementnya ada dua. If expression, statement 1, statement 2, statement 3, dan seterusnya. Berarti ini yang dikerjakan yang benar saja. Kalau kondisinya bernilai benar, maka statement 1, statement 2, dan seterusnya ini dikerjakan. Tapi kalau nilainya salah, nggak ngapa-ngapain. Gitu. Nah, tapi kalau if else, kalau statementnya benar, maka kalau ekspresinya benar, kondisi yang ini terpenuhi, maka statement 1 yang dijalankan. Tapi kalau hasilnya adalah salah, berarti statement kedua yang dijalankan. Seperti itu. Ya, bedanya dengan if, walaupun if-nya nanti statementnya ada banyak, dan if else, itu. Ya. Kalau if, berarti kalau kondisinya terpenuhi, nanti akan dijalankan. Tapi kalau if else, kondisinya terpenuhi, dijalankan apa? Kalau nggak terpenuhi, apa yang dijalankan? Jadi semacam alternatif solusi kalau misalkan kondisi yang pertama itu tadi bernilai false. Ya, jadi ini perbedaannya if dan if else. Lalu ada juga yang namanya nanti kalian bisa juga nested if. Nested if itu kalau misalkan ternyata expression-nya itu lebih dari satu. Ya, kayak tadi, misalkan kalau kondisinya itu nilainya 80 ke atas, itu adalah nilainya A. Kalau kondisinya antara 70 sampai 80, adalah nilainya B. Kalau 60 sampai 70, itu nilainya C. Itu kan berarti kondisinya ada beberapa. Ada 3 kondisi yang harus dicek. Yang pertama, apakah nilainya lebih dari 80? Kalau false, berarti nilainya dicek lagi. Apakah nilainya lebih dari 70? Masih dicek lagi. Apakah nilainya lebih dari 60? Nah, ini kita butuh nested if. Nested if else. Jadi ada if, else if, dan seterusnya. Kalau kalian lihat di sini, kenapa kok kita butuh if lagi? Karena else ini nggak bisa memberikan ekspresi. Kita nggak bisa memberikan kondisi di sebelahnya else.
yang bisa hanya if saja. Nah, kalau else if berarti di sini misalkan if ekspresi satu, statementnya apa? Else, nah, if lagi ekspresi. Terus ke bawah sampai semua kondisi terujikan dan output yang diharapkan sudah dijelaskan semua. Di statementnya sudah diterangkan. Ya. Ini, jadi ada if, ada if else, ada nested if else. Ya, jadi nanti penggunaannya bisa seperti itu. Nah, lalu kalau tadi nested if ya, jadi if else if gitu ya. Nah, ada juga yang lebih sederhana. Kalau misalkan kita memakai if else saja kan nanti panjang sekali. Kita bisa menggunakan logika switch. Ya. Nah, kalau switch ini yang penting yang diperiksa itu cuma satu, kita bisa menggunakan switch. Ya, kayak tadi nilai yang dicek kan cuma satu, nilai tok. Nilainya tadi termasuk di range mana. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan switch case. Nah, ini ya, tadi ini kan else if contohnya. A sama dengan 3. If A sama dengan 0, echo angka 0. Else if A sama dengan 1, echo angka 1. Dan seterusnya sampai ketemu angka 3. Nah, kan seperti ini. Ada else if, else if, else if, else if. Seperti ini ya. Yang dicek cuma satu, variabelnya cuma A yang dicek. Nah, kalau misalkan kita ingin menulis yang lebih sederhana, kita bisa menggunakan switch. A sama dengan 3, switch A. Nah, ini yang dicek. Case 0, angka 0. Break. Nah, jadi langsung dicek. Apa benar case-nya 0? A ini sama dengan 0. Nah, kalau true, nanti dia akan mengeluarkan statement yang diinginkan. Ya. Bahkan ini kalau ini berarti nanti keluarannya nanti yaitu angka 3. Gitu. Nah, kalau switch nanti butuh break untuk menghentikan ini ya, menghentikan proses ini. Kalau nggak ada breaknya, dia akan terus jalan sampai ya nggak tahu nanti sampai ketemu break dia. Nah, sehingga supaya nanti setelah angka 3 dia selesai, kita digunakan kata kunci break. Ya. Nah, ini nanti kalian bisa baca untuk switch. Hampir sama seperti nested if, ya, nested if else. Jadi ini kondisinya seperti ini. Nah, karena nilai yang dihitung cuma satu. Lalu struktur control break yang tadi ya, untuk menghindari perulangan yang terus-menerus dilakukan, itu biasanya menggunakan break. Kenapa? Karena kalau kita nggak menghentikan sebuah perulangan atau jalannya ke sebuah kode program, nah nanti bisa membebani komputer, membebani server dan seterusnya. Ya. Karena ini kan kalau PHP kan hubungannya nanti dengan server ya, jadi yang memproses seperti yang saya jelaskan kemarin, yang memproses jalannya script PHP itu kan server. Kalau misalkan ada satu saja kalian punya sebuah kode program yang loopingnya tak terhingga, begitu dijalankan di server, servernya ngerjakan itu tok. Nah, dia nanti bisa memenuhi atau menggunakan resource yang ada di server itu secara terus-menerus. Sehingga harus diberi sebuah kondisi di mana dia harus berhenti. Ini contoh untuk menghentikan ini break. Nah, setelah dihentikan, gimana Pak? Nah, nanti ada continue. Nah, setelah di break, terus di continue. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya nanti continue-nya ini ya berawal bisa di baris yang berbeda atau continue-nya nanti mengerjakan tugas yang berbeda. Nah, itu juga tergantung kebutuhan. Ya. Tergantung kebutuhan seperti apa kontrol yang dijalankan. Seperti
Nah, ini adalah struktur kontrol ya. Jadi kontrol apa namanya seleksi kondisi. Jadi kalau misalkan kita memiliki eh, beberapa kondisi dan beberapa output yang dihasilkan dari kondisi-kondisi yang berbeda, kita pakai ini. Ya, kita pakai if else, atau switch. Ya. Kalau pakai while, Pak. Nah, kalau while itu nanti hubungannya dengan perulangan. Ya. Ada yang tanyakan untuk si struktur kontrol ini? Belum? Kalau belum saya lanjutkan ke perulangan ya. Dilanjutkan di perulangan. Ini nanti kalian coba juga ya, ini ya, mulai dari apa namanya kode-kode program yang ada di sini. Nanti kalian coba, nanti sambil terakhir nanti saya kasih tugas. Nanti tugasnya nanti di e-learning ya. Kalian akses nanti di e-learning. Insya Allah nanti hari ini saya apa upload nanti. Yang berikutnya adalah sebuah perulangan. Berbeda dengan seleksi kontrol ya. Kalau perulangan itu dia adalah looping condition, jadi looping berulang. Jadi proses yang dilakukan terus-menerus. Jadi ada satu proses ya. Kondisi terpenuhi itu apa? Bernilai false. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kondisi ini kan nanti nilainya kan true atau false, ya kan? Dia hanya bernilai true atau false. Namanya condition itu nanti dia pasti hanya memiliki dua nilai itu saja, true atau false. Nah, selama kondisi itu tadi masih bernilai true, maka proses akan dijalankan terus-menerus. Ya, sama seperti misalkan di pabrik itu ada sebuah mesin. Mesin digunakan untuk ini apa melabeli barang misalkan. Selama mesinnya nggak dimatikan, dia akan terus melabeli barang-barang yang lewat di sana. Ya. Misalkan melabel di ini di mana di botol Coca-Cola misalkan, itu kan ada labelnya itu kan pakai mesin itu, gitu. Botolnya tinggal jalan, berulang terus. Yang dilakukan apa prosesnya? Ya memberikan label aja. Statementnya cuma satu, prosesnya cuma satu, memberikan label. Itu saja. Pluk, sampai akhirnya mesinnya dihentikan. Ya, sama seperti ini. Perulangan itu kita melakukan sebuah proses yang sama secara berulang-ulang. Berulang-ulang sampai conditionnya itu tadi bernilai false. Ya. Jadi itu kunci dari perulangan itu. Proses yang dilakukan cuma satu dan akan dilakukan terus-menerus sampai kondisinya bernilai false. Ya, intinya di situ untuk perulangan. Untuk perulangan for, while, do, itu semuanya nanti kalau di ini ada juga for each. Nah, for, while, do, for each, ini nanti semuanya intinya itu. Yang dilakukan prosesnya cuma satu. Tapi dilakukan terus-menerus sampai kondisinya terpenuhi. Ya. Nah, perulangan yang pertama adalah for. Ini perulangan paling sederhana. Ya. Perulangan paling sederhana dan dia ini memiliki 3 parameter yang harus dipenuhi. Contohnya seperti ini, for parameter pertama, parameter kedua, parameter ketiga.
Parameter yang pertama, start. Ini biasanya inisialisasi. Dimulai dari mana? Seperti ini. Ya. Dimulai dari mana? Misalkan for I sama dengan 0, indeks ke I-nya sama dengan indeks pertamanya itu 0. Ya. Kondisinya apa? Dicek. Ya. Kondisi ini nanti yang akan menghentikan statement. Ya. Misalkan I sama dengan 0. Kondisinya I tidak sama dengan 10. Berarti mulai dari 0 sampai 9. Ya kan? Increment. Nah, ini increment boleh, decrement boleh. Jadi ini nanti biasanya kalau kita menggunakan perulangan for, ini nanti kita bagaimana kita nanti menuju dari kondisi awal ke kondisinya yang terpenuhi. Biasanya kalau pertama ya, I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 10 misalkan. Increment I plus plus atau I plus 1. Nah, berarti pertama 0 kalau dimulai dari indeks ke 0 ya. 0 kondisinya I kurang dari 10, berarti kan benar. Dilakukan statementnya. Misalkan ini tulis saya, misalkan. Tulis saya. Nah, nanti di sini setelah selesai increment I plus 1, berarti 0 plus 1. Masuk lagi ke sini. I sama dengan 1. Kondisinya I 1 kurang dari sama dengan 10. Masih benar. Statementnya dilakukan lagi. Saya lagi, tulis saya lagi. Nah, akhirnya sampai nanti ada I 0 sampai I 10. Sampai indeks ke dari 0 sampai 10. Tulisannya saya. Berhentinya gimana? Pada saat I sama dengan 11. Kondisinya apa? 11 kurang dari sama dengan 10. False kan, dia sudah berhenti akhirnya. Tuh. Ya, ini untuk si perulangan for. Nah, ini yang penjelasannya di sini. Nah, for start condition, aman, dan seterusnya. Nah, kalau while dia hanya membutuhkan 2 parameter. Kondisinya apa, lalu statementnya apa. Nah, tapi biasanya increment-nya itu nanti dimasukkan di statement. Ya, jadi yang namanya perulangan dia kan biasanya kan dicek mulai dari ini nih, misalkan kayak tadi yang perulangan itu ya satu proses yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, secara berulang-ulang sampai kondisinya bernilai false. Nah, biasanya nanti di sini ada sebuah mekanisme untuk melakukan penambahan counter di condition ini tadi. Gitu. Nah, kalau dual bedanya, kalau while ini dicek dulu kondisinya, baru dijalankan statementnya. Tapi kalau dual itu dikerjakan dulu, baru dicek kondisinya. Nah ini nanti apa? Yang membedakan nanti adalah outputnya, ya outputnya. Kadang kalau kita menggunakan while seperti tadi, misalkan kalau menggunakan while bisa jadi nanti misalkan output yang diberikan itu nanti 9 baris. Nah, tapi kalau dual itu bisa jadi 10 baris. Kenapa? Karena dilakukan dulu baru dicek kondisinya. Nah, nanti kalian bisa coba nanti akan saya coba berikan tugas supaya nanti kalian bisa melihat perbedaan dari while dan dual. Ya. Nah, lalu yang dimiliki, ini ada contohnya bisa kalian coba. Nah,
Yang tidak ada di bahasa pemrograman C ya atau C++ itu adalah perulangan for each. Ya. Nah, dan perulangan for each ini nanti yang banyak digunakan kalau kita ingin menampilkan isi dari array. Nah, kenapa? Kenapa kok kita membutuhkan perulangan kalau kita ingin mengeluarkan sebuah isi dari array? Karena di dalam array itu kan array itu seperti tabel, ya kan? Ada kolom, ada baris. Biasanya satu array itu isinya ada lebih dari satu record. Ya. Isinya bisa lebih dari satu baris. Nah, kita menggunakan perulangan karena kita ingin mengeluarkan semua nilai dari array yang ada di sini. Kita bisa menggunakan for, kita bisa menggunakan while, kita bisa menggunakan do while. Kalau kita ingin mengeluarkan output dari array, ya, isi dari array. Kita ingin menampilkan isi dari array, kita nggak bisa langsung echo array A, nggak boleh. Pasti nanti keluarnya objek. Karena array ini bentuknya tabel. Ada index, ada value. Ada index, ada value. Ada index, ada value. Jadi si echo itu nggak akan bisa mengeluarkan itu. Kalau misalkan pakai printf, Kak, printf bisa. Tapi ya kita nggak bisa ngakses satu persatu nilai yang ada di array itu nggak bisa. Ya. Sehingga kita harus menggunakan perulangan kalau kita ingin mengeluarkan isi dari array. Ya. Kenapa kok kita nanti banyak menggunakan ini? Kenapa kok kita harus mempelajari perulangan ini untuk mengeluarkan isi dari array? Karena di aplikasi web, ya, itu biasanya dia bekerja dengan database, ya kan? Nah, kalau misalkan aplikasi web kita mengambil data dari database, itu pasti dalam bentuk array. Ya. Data yang disimpan di dalam tabel, entah itu tabel mahasiswa, tabel barang, tabel peminjaman, tabel anggota, pada saat diambil, dimasukkan ke variabel yang ada di PHP, itu pasti nanti dia modelnya sebuah array. Nah, sehingga kita harus kalau kita ingin menampilkan, kita ingin mengkonversi menampilkan isi dari tabel mahasiswa misalkan, ya kita ingin menampilkan ini daftar anggota misalkan, daftar anggota perpustakaan Polije misalkan. Nah, kita ambil kan, ambil data dari tabel anggota, ditampilkan di halaman HTML. Nah, itu kalau misalkan nggak digunakan perulangan, maka dia nggak akan bisa tampil. Karena bentuknya array. Belum lagi kalau gabungan dari beberapa tabel, nanti jatuhnya nanti dia sebagai objek. Kita harus melakukan perulangan di sana untuk menampilkan satu persatu value dari tabel itu tadi. Sehingga nanti bisa ketata sebagai tabel di HTML. Ya, nanti pas kalian nanti mulai membuat misalkan koneksi dengan database, terus nanti mengambil data dari database ditampilkan di halaman HTML. Nah, nanti kita akan masuk ke sana. Ya. Setelah kita mempelajari PHP, nanti kita mempelajari apa sih hubungannya HTML, terus PHP, terus sama MySQL. Nah, itu nanti kita bisa mulai, oh ini toh yang namanya array. Oh ini toh, kalau misalkan kita ngambil data dari tabel, terus langsung ditampilkan ke halaman HTML itu nggak bisa. Karena dia bentuknya objek, wungkul, jadi data utuh. Kita nggak bisa langsung dikeluarkan satu persatu. Nah, nanti perulangan ini, ya, perulangan ini yang membantu kita nanti untuk mengeluarkan satu persatu value dari sebuah array. Nah, lalu apa hubungannya dengan for each? Kalau perulangan-perulangan tadi, kita kan harus tahu kondisinya seperti apa. Nah, kondisi di dalam array itu adalah saat di mana
dia berada di list paling bawah. Misalkan array-nya isinya adalah 10 baris misalkan. Nah, berarti kita masukkan di sini. Kalau I-nya kurang dari sama dengan 10. Kenapa? Karena kalau I-nya kurang dari sama dengan 11 atau 12, terus kalau isi nih. Array-nya sudah nggak ada isinya. Pasti error. Berarti kita harus tahu jumlah dari isinya array itu tadi berapa. Nah, kalau dari perulangan biasa, kita menggunakan perulangan biasa, untuk kondisinya itu tadi, kita cari dulu panjangnya array. Length-nya berapa, nah nanti length-nya nanti diisikan ke kondisinya. Gitu. Jadi kita cari dulu jumlah dari array-nya itu berapa, misalkan ada 100 record. Nah, berarti kita masukkan kondisi, kalau indeksnya belum ke indeks ke 99, 0 sampai 99 kan berarti 100 record ya. Kalau indeksnya belum 99, maka lakukan ini. Tampilkan isinya di array itu ditampilkan. Nah, kalau misalkan sudah 100, ya, wis hilang, wis nggak usah tampilkan, berhenti sudah. Gitu. Ya. Nah, kita kan harus tahu tadi, kita harus tahu isi dari panjang dari array. Ya, kita harus tahu jumlah data yang tersimpan di dalam array tersebut itu ada berapa, supaya kita bisa menentukan kapan berhenti menampilkan datanya. Nah, berarti kan kita harus ngecek gitu. Iya, kalau kita kalau misalkan jumlah datanya 100, kalau 1000, kalau 10.000, kan lama nanti ininya ngecekinnya misalkan. Nah, kita bisa menggunakan for each. Nah, di for each kita bisa langsung menampilkan isi dari array itu tadi, walaupun kita nggak mengetahui jumlah dari row atau baris di dalam array tersebut. For each, nama array-nya apa, dijadikan value. Ini value ini nilai isinya dari array. Jadi ini sebenarnya kita nggak pakai value pun nggak masalah. Nah, ini variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai dari array-nya itu tadi. Ya. Nah, kalau ini nama array-nya. Jadi setiap value yang ada di dalam array tersebut, itu apa yang dilakukan? Ya, biasanya ini echo, tampilkan, ya, print, kayak gitu. Ininya kayak print. Nah. Tapi kalau echo itu dia menampilkan hanya value-nya saja. Kalau printf itu yang ditampilkan semua format pun langsung dikeluarkan secara apa adanya. Jadi kalau formatting nggak ada ininya, jadi langsung ada kurung awal dan sebagainya itu pakai printf. Nah, tapi kalau echo itu nanti menampilkan value-nya saja. Seperti itu. Ya. Nah, nama ini nanti value ini nama variabel ini boleh diganti, terus nama array ini juga mengikuti nanti array-nya. Ya. Jadi for each ini biasanya nanti digunakan untuk perulangan yang digunakan untuk membongkar isi dari array tersebut. Ya. Lebih banyak ke array. Ya. Terus ada juga yang namanya key itu semacam indeksnya. Jadi kalau misalkan kalau array biasa itu kan indeksnya kan 0, 1, 2, 3 gitu ya, angka ya, berubah ya. Nah, kita misalkan pengen nanti yang ditampilkan itu nggak cuman value-nya saja, tapi juga indeksnya. Nah, misalkan kita punya associate array. Associate array itu kalau kita bikin array, tapi indeksnya itu diganti dengan nama atau kata-kata selain 0, 1, 2, 3. Misalkan kayak kalau kita punya array hari misalkan. Nah, itu nanti
indeks value-nya nanti diganti misalkan apa gitu. Atau biasanya ini data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ada nama, apa, alamat, sama NIM misalkan. Nah, kita nggak pingin nanti indeksnya 012. Saya pinginnya nanti indeksnya nanti dirupakan sebuah nama, alamat, dan NIM misalkan gitu. Nah, itu associate index kalau nggak salah kalau kita berbicara di array. Nanti kita ketemu lagi kalau kita bahas tentang array. Ya. Nah, kalau kita ingin menampilkan key-nya, indeksnya itu tadi, nah, kita gunakan ini. Nama array as key cross panah value. Jadi nanti yang dimasukkan adalah yang dikeluarkan adalah indeksnya juga, gitu. Variabel kuncinya. Ya. Nanti kalau misalkan kita punya satu tabel yang nantinya ya itu tadi ada yang jadi kalau kalau ininya header ya, kalau kita bicara di tabel itu ada header, ada isinya gitu. Jadi nanti yang ditampilkan nggak cuma value-nya saja, tapi juga key-nya, indeksnya yang tadi. Ya, nanti kita akan banyak berurusan dengan ini kalau kita mulai ngambil data dari tabel di database. Sama, tapi dia juga perulangan. Selama dia belum habis, array-nya tadi belum habis, dia nggak akan berhenti. Ya, perulangannya di situ. Bedanya dengan perulangan while dan sebagainya. Kalau while dan do itu nggak hanya bisa digunakan di array, ya, kita bisa menggunakan untuk apa saja sudah. Untuk while, do, sama for itu semuanya bisa digunakan untuk perulangan apapun. Nah, cuman kalau yang for each ini biasanya lebih banyak digunakan untuk array. Gitu. Ya, perulangannya di mana ya itu tadi selama dia belum menampilkan seluruh isi dari array, maka statement ini akan terus dilakukan. Itu perulangannya. Berulang-ulangnya di situ. Sampai akhirnya si array-nya itu tadi sudah mencapai indeks ke terakhir. Gitu. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan sebetulnya? Belum? Kalau belum, kalian kerjakan yang di BKPM ini, dicoba. Terus seperti biasa, nanti nanti kalian buat laporannya, ditaruh di Word. Ya. Jadi kalian coba, terus di screenshot hasilnya seperti apa, di screenshot juga, ditaruh di Word, lalu nanti dikumpulkan di e-learning. Ya. Batas pengumpulannya minggu depan ya. Tanggal 22 ya. Nanti batas pengumpulannya tanggal 22. Oke. Ada tayangan tentang pengumpulan tugas? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.